Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan pada Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, insya Allah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan juga akan melaksanakan pesantren kilat ataupun pesantren Ramadan pada tahun ini. Yang mana pesantren Ramadan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan telah dilaksanakan selama 4 tahun secara berturut-turut. Alhamdulillah tahun ini memasuki tahun yang keempat. Pesantren Ramadan ini dilaksanakan secara daring, secara online, yang diikuti pesertanya dari sekolah tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Adapun para narasumbernya adalah guru-guru yang tergabung di dalam guru PAI ataupun guru pendidikan agama Islam di semua tingkatan itu. Alhamdulillah dari beberapa tahun yang kita berjalan melaksanakan pesantren Ramadan ini, begitu antusiasnya para siswa mengikuti pesantren Ramadan ini. Begitu pula support, dukungan penuh dari para orang tua, begitu support dengan kegiatan pesantren Ramadan bagi anak-anak ini. Di bulan suci Ramadan, anak-anak diharapkan untuk selalu produktif. Waktu tidak terbuang sia-sia untuk melakukan hal-hal negatif, tetapi di dalam suasana Ramadan ini, anak-anak bisa belajar dari rumah, mendengarkan tausiah, pelajaran yang disampaikan oleh para ustadz ataupun para narasumber yang akan menyampaikan materinya. Apa saja materinya? Ya, materinya berbagai macam. Baik itu fikih, tentang keimanan, tentang ibadah sosial, dan hal-hal lainnya yang memang sudah diprogramkan, dijadwalkan sedemikian rupa jadwalnya. Oleh karena itu, kepada anak-anak, para siswa di semua tingkatan tadi, kami himbau untuk mari ikuti pesantren Ramadan ini sebaik-baiknya. Ikuti sebaik-baiknya, insya Allah ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu agama bagi anak-anak kita. Dan kepada semua pihak yang mendukung dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih, khususnya kepada MGMP ataupun forum yang membawahi guru pendidikan agama Islam di semua tingkatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan. Karena itu sekali lagi kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan pesantren Ramadan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kita, bagi keluarga dan para orang tua kita. Kepada orang tua, para wali, kami mohon supportnya, kami mohon pendampingannya, kiranya anak-anak kita dapat mengikuti pembelajaran ini nanti secara baik. Yang mana pesantren Ramadan ini insya Allah nanti akan kita laksanakan dari tanggal 2 April sampai dengan 4 April 2024 ini. Semoga sukses. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja serta syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam suasana hari yang sangat cerah ini, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan rahmatnya, ridhonya kepada kita sekalian. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi akhir zaman, pemimpin umat, penyelamat umat, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, peserta pesantren kilat, marilah kita bersama-sama mengucapkan yang pertama terima kasih kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan, Bapak Haji Jamaluddin MH. Kemudian wabil khusus juga kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan oleh Ibu Kasih, Ibu Jumiati MPD. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau dalam menjalankan amanah sebagai pegawai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan. Anak-anak yang berbahagia, pada hari ini saya akan menyampaikan satu buah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin." Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Jadi surga bahasa Arabnya disebut dengan jannah. Jannah itu dalam istilah orang-orang Arab itu sesuatu yang indah. Kebun-kebun yang hijau, hamparan-hamparan tumbuh-tumbuhan yang indah, diiringi dengan sungai-sungai yang mengalir, dan itu disebut dengan jannah. Jannah di sini adalah bukan jannah yang ada di dunia, tapi jannah yang Allah siapkan nanti pada hari kiamat. Buat siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa isi jannah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan begitu indah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diisi dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau, buah-buahan yang tidak pernah putus, tidak pernah berhenti berbuah. Kemudian pohon-pohon yang dikisahkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa pohon-pohon di surga itu diameternya kalau kita mengelilingi itu selama 40 tahun perjalanan. Begitu luar biasanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu motivasi buat kita umat Islam agar kita bisa melaksanakan syariat ini dengan sebaik-baik mungkin. Jadi surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama yang dirindukan surga adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang suka menjaga lisannya. Dan yang ketiga, watut imul ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Dan yang terakhir, wasoimi fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Anak-anak yang berbahagia, dari yang pertama tadi kita sampaikan talil Quran, orang yang suka membaca Quran. Salah satu golongan yang dirindukan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Al-Quran ini berasal dari kata qara'a, yaqra'u, ikra. Qara artinya telah membaca, yaqra'u sedang membaca, ikra artinya bacalah. Oleh karenanya dulu ketika Quran pertama kali diturunkan, Rasulullah SAW diperintahkan Jibril untuk membaca Al-Quran. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ikra. Bacalah ya Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Kemudian Jibril terus memaksa menyampaikan ya Muhammad ikra, ya Muhammad ikra. Sampai kemudian Rasulullah SAW mampu menyampaikan dengan kalimat yang begitu indah, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kalau kita cermati dengan baik, ikra ini ada spirit buat kita umat muslim agar senang membaca. Pertama kita baca Quran. Kemudian mungkin kalau kita di sekolah buku-buku pelajaran yang sangat dibutuhkan dalam menunjang prestasi kita, dan bacaan-bacaan yang lain yang bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan kita sebagai seorang muslim. Yang kedua itu wahafizul lisan. Yang kedua wahafizul lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Lisan, ada istilah Arab mengatakan salamatul insan fi hibzil lisan. Jadi keselamatan manusia itu terletak pada lisannya, ya. Jadi ada mengatakan, pepatah bilang, mulutmu adalah harimaumu. Jadi kalau kita bisa menjaga lisan dengan baik, ya,
menjaga jari jemari kita dengan baik sehingga kita tidak mengetik macam-macam di medsos, sehingga kita selamat, ya. Selamat, bukan cuma selamat dunia, tapi selamat nanti di yaumil akhir. Jadi oleh karenanya kita bersama-sama. Jadi orang muslim itu ketika dia berbicara manfaat. Ketika dia diam, diamnya adalah zikrullah, zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang muslim yang hati-hati menjaga lisannya, insya Allah dia akan diberikan keselamatan, diberikan ketenangan, diberikan kedamaian, insya Allah. Dan yang ketiga, watut imuljian, orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Nah nih ya, anak-anak yang berbahagia, jadi di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Kita disuruh untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain, yang muslim, apalagi sesama orang-orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan demikian, jadi pahala yang mereka dapatkan ketika berpuasa, dan kita memberikan misalnya dengan sebutir kurma, 1 biji kurma kita sedekahkan, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala dia berpuasa tanpa mengurangi pahala yang diberikan Allah kepada dia. Itu luar biasa. Oleh karenanya mari kita berbagi, walaupun dengan mungkin tadi sebiji kurma, mungkin dengan 1 mangkok makanan, mungkin dengan segelas minuman. Mudah-mudahan itu nanti menjadi wasilah kita nanti, ya, untuk memberatkan amal kebaikan nanti di yaumil akhir. Dan yang ketiga, yang keempat itu washaim fi syahr Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi puasa di bulan suci Ramadan ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang sering kita dengar, mungkin sangat familiar bagi telinga kita, ya, bagi lisan kita, mungkin anak-anak semua di sini hafal. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Jadi perintah puasa ini perintah yang wajib, begitu luar biasanya, ya. Apabila kita lakukan dengan ikhlas, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan rahmat Allah, maka puasa itu dilakukan dengan sangat ringan, tidak ada beban buat kita. Jadi puasa nanti akan Allah berikan tempat yang khusus, tempat yang istimewa bagi orang-orang yang berpuasa. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala siapkan 1 pintu khusus disebut dengan Babur Rayyan. Jadi Babur Rayyan ini dikhususkan bagi orang-orang yang ahli puasa. Mereka akan berbondong-bondong nanti masuk surga lewat Babur Rayyan. Ada mungkin lewat pintu Babus Shadaqah, ada masuk surga lewat Babus Shalah, tapi khusus orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan orang-orang yang senang dengan puasa-puasa sunnah, puasa Senin, puasa Kamis, hari Kamis, dan puasa Ayyamul Bid dan sebagainya, maka insya Allah nanti akan Allah masukkan dia ke dalam surga lewat Babur Rayyan, ya. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah melatih kita untuk menjadi pribadi yang disiplin, pribadi yang jujur, pribadi yang berkarakter, dan ujung daripada puasa ini harapan kita adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian yang berbahagia, kita alhamdulillah dengan Ramadan ini mencetak generasi-generasi yang Qurani, ya, senang dengan Quran. Kemudian ibadah, amal-amal kita, amal soleh kita meningkat. Mudah-mudahan harapan kita adalah setelah Ramadan nanti ibadah kita juga semakin meningkat. Itu saja, ya. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan, kesalahan. Jadi semata-mata kalau ada kurangnya itu dari kesalahan saya pribadi. Kalau ada benarnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.